Selamat siang para siswa sekalian. Salam jumpa buat kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Pasti semuanya tetap sehat. Walaupun dengan keadaan COVID, tetapi kita memiliki semangat untuk sekolah. Sebelum Ibu menyampaikan materi di siang hari ini pada sesi berikutnya, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Siska Greri Kailola SPD. Nah, para siswa sekalian, berbicara terkait dengan pendidikan karakter, ada beberapa para ahli yang mengungkapkan terkait dengan pendidikan karakter. Salah satu yang Ibu mendefinisikan yaitu ahli dari Suyanto tahun 2009. Ia mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kita lihat kembali dalam berkarakter sebagai peserta didik, hal itu yang sangat penting sekali dalam kehidupan berbangsa dan negara, terutama bagi lingkungan pendidikan, di mana karakter seorang siswa itu harus yang baik, yang memiliki moral yang sangat tinggi. Kita boleh lihat ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, religius. Religius ini berbicara terkait dengan kepercayaan, di mana dalam lingkungan pendidikan di SMA Pegeri 4 Karatu, kita beragama. Ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Islam, ada yang Kristen Katolik. Kita semua harus bertoleransi, menjadi seorang siswa yang memiliki karakter yang baik dalam lingkungan masyarakat yang bermajemuk. Kita harus hidup jujur. Itu harus salah satu dari sikap nilai pendidikan karakter. Yang berikutnya, toleransi. Contohnya kita harus toleransi antara satu dengan yang lain, baik itu yang beragama Islam maupun beragama Kristen. Berikutnya, disiplin. Kita harus memiliki pendidikan karakter. Menjadi seorang siswa itu berarti memiliki sikap yang disiplin, di mana hari pertama sudah para siswa mendapatkan materi juga akan terkait dengan tata krama, tata tertib, terkait dengan lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah itu, sikap disiplin itu dibutuhkan oleh semua siswa. Contohnya, berpakaian yang rapi, datang ke sekolah tepat waktu, pulang sekolah juga tepat waktu. Berikutnya, nilainya dari 18 butir, yang kelima, kerja keras. Siswa harus memiliki kerja keras dalam belajar lingkungan sekolah. Berikutnya, kreatif. Contohnya dalam lingkungan proses belajar mengajar, harus para siswa itu kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu. Contoh rasa ingin tahu.
dalam lingkungan pendidikan, dalam proses belajar mengajar, rasa ingin tahu itu yang diperlukan oleh para siswa, di mana ingin tahu dengan pelajaran pengetahuan yang disampaikan oleh para dewan guru. Berikutnya, nilai tanggung jawab. Kita harus memiliki nilai rasa tanggung jawab yang tinggi, merasa bahwa kita adalah siswa. Dalam melakukan segala sesuatu itu harus dengan rasa tanggung jawab. Yang berikutnya, nilai semangat kebangsaan. Contohnya, dengan semangat kebangsaan, cinta terhadap tanah air, kita harus belajar, memiliki moral yang tinggi. Di saat belajar itu, harus memiliki semangat yang kuat. Contohnya, datang ke sekolah dengan niat belajar berarti harus belajar. Kalau kita lihat dalam lingkungan sekolah, ada yang sering bolos. Itu berarti mereka tidak memiliki nilai kebangsaan yang tinggi. Yang berikutnya, nilai peduli lingkungan. Contohnya, datang ke sekolah, ada guru yang mengajarkan siswa bahwa harus hidup bersih, peduli terhadap lingkungan, angkat sampah, buang sampah pada tempatnya. Itu berarti kita peduli terhadap lingkungan kita di sekitarnya. Nilai yang berikutnya, peduli sosial. Salah satu contoh, dalam bakti sosial para siswa membersihkan lingkungan, baik itu yang Islam, Kristen, bisa di masjid, bisa juga di gereja. Begitu juga turut serta dalam kerja bakti sosial dalam masyarakat. Nah, kita lihat juga pada nilai-nilai yang berikutnya, bersahabat dan komunikatif. Nilai ini mengajarkan para siswa harus bersahabat satu dengan yang lain, berkomunikasi dengan yang lain yang baik itu dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat, bersahabat, berkomunikasi, beretika yang baik dan benar. Yang berikutnya, nilai gemar membaca. Kalau kita lihat nilai ini gemar membaca, tidak sebagian siswa itu gemar membaca, tetapi diharuskan menjadi seorang siswa itu juga harus gemar membaca. Pepatah bilang, banyak baca, banyak tahu. Hanya bukan menerima, tetapi harus membaca. Contohnya yang kita lihat dalam lingkungan sekolah, perpustakaan yang telah tersedia, harus kita rajin membaca, datang ke perpustakaan, melihat buku-buku, membaca, melihat pengetahuan yang ada pada buku-buku di perpustakaan sekolah. Nilai yang berikutnya, menghargai prestasi. Menghargai prestasi, contohnya kita harus menghargai prestasi yang kita dapatkan di lembaga pendidikan. Bukan saja yang bilang, oh dia naik kelas dengan juara 1. Juara 1 juga kita harus menghargai prestasi itu. Tetapi dengan bakat kita, dengan kreatif kita harus menghargai kita punya prestasi tersebut. Yang berikutnya, nilai cinta damai. Cinta damai ini itu harus terwujud di setiap sikap para siswa yang ada pada lembaga pendidikan. Contohnya, harus ada berdamai satu dengan yang lain. Tidak harus ada pertengkaran, perkelahian, konflik yang terjadi antara satu dengan yang lain. Yang berikutnya, bagaimana kita memahami pendidikan karakter itu? Kita melihat pada pendidikan karakter dari pengertiannya. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus.
yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan. Pengetahuan itu berarti datang ke sekolah tetap menerima ilmu pengetahuan dari para dewan guru. Aspek perasaan dan tindakan. Perasaan dan tindakan, bagaimana tindakan kita menjadi seorang siswa di lembaga pendidikan. Tindakan yang harus benar-benar bahwa memang saya adalah siswa yang memiliki sikap karakter yang baik, menerima ilmu pengetahuan dari guru, harus kita meneruskannya demi masa depan kita. Menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Itu salah satu para ahli yang mengungkapkan, Thomas Likona. Yang berikutnya kita bisa lihat ada 9 pilar karakter. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Karakter cinta Tuhan kita lihat contohnya. Bagaimana kita harus di dalam lingkungan sekolah setiap jam pelajaran, mulai dan tutup proses belajar mengajar harus dengan sikap berdoa. Berdoa itu mengajarkan bagi kita religius, kepercayaan kita masing-masing, baik itu Kristen maupun Islam. Mencintai segenap ciptaan, lingkungan harus tetap bersih. Yang berikutnya, yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Bagaimana sikap mandiri kita dan tanggung jawab kita menjadi seorang siswa di lingkungan sekolah SMA Pageri 4 Keratu. Harus memiliki sikap tanggung jawab, mandiri. Tidak boleh tergantung dengan satu dengan yang lain. Artinya, di saat proses belajar mengajar, baik itu ada proses tes, ulangan, contoh-contoh kecil, terkadang ada sikap nyontek itu ada. Meniru teman lain punya hasil pekerjaan. Tetapi dari 9 pilar karakter ini mengajarkan kita semua, para siswa, harus mandiri, tanggung jawab dengan segala sesuatu. Melihat juga pada pilar karakter yang ketiga, kejujuran. Sikap kejujuran itu yang dibutuhkan oleh seorang guru dari siswanya. Berkata yang benar, berkata yang jujur, yang salah bilang salah, yang benar bilang benar. Terkadang di lingkungan sekolah ada juga contoh-contoh kecil. Di saat melakukan suatu kesalahan, guru tanya, benar, kamu yang melakukan. Tapi siswa yang bersangkutan dengan ketidakkejujurannya, tidak ibu. Padahal sikap kejujuran itu yang harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah, harus berkata jujur. Ibu, saya melakukan hal itu. Dengan bangganya guru pasti bilang, Meman, kamu adalah siswa yang memiliki kejujuran. Berikutnya kita lihat pada pilar yang keempat, hormat dan santun. Hormat dan santun ini bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi sebelum para siswa duduk di jenjang SMA, sikap hormat dan santun itu sudah berawalnya dari lingkungan keluarga. Harus hormati orang tua, harus hormati kakak, harus santun. Contohnya, pergi ke sekolah, harus memberikan salam bagi orang tua, begitu juga bagi orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya kita dapat mereka di jalan maupun di mana, harus memberikan hormat dan santun yang baik. Melihat juga pada pilar yang kelima, sikap tolong dan menolong dan gotong royong. Sikap tolong dan menolong ini, gotong royong ini sudah diterapkan oleh kita sebagai masyarakat Maluku, di mana sikap gotong royong itu tetap masih ada sampai sekarang. Contohnya,
dalam kerja bakti di dalam lingkungan sekolah. Para siswa harus tolong-menolong satu dengan yang lain. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di dalam masyarakat. Ketika ada kerjasama, dalam istilah orang Maluku masohi, membangun sebuah gedung gereja tempat ibadah, atau membantu orang lain ketika membangun rumah dan sebagainya, itu sikap gotong royong itu yang dibutuhkan. Di dalam lingkungan sekolah, bagaimana ketong kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain. Kita melihat pada pilar yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Percaya diri itu selalu dibutuhkan oleh para siswa, di mana oh iya beta harus percaya diri bahwa beta nih menjadi seorang siswa, berarti beta harus percaya diri bahwa beta harus naik kelas, beta harus memiliki nilai yang baik. Itu salah satu contoh ketika mendapatkan pelajaran dengan percaya dirinya bahwa beta harus bisa, mampu untuk menjadi seorang siswa yang baik dalam menerima pelajaran di dalam kelas. Yang berikutnya, bisa lihat pada pilar yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Sikap karakter yang ketujuh ini dalam lingkungan sekolah itu, lembaga pendidikan SMA Pegeri 4 Keratu, itu mengajarkan kita semua untuk menjadi seorang pemimpin, di mana menjadi kepemimpinan yang baik dan keadilan. Bukan saja contoh oh iyo di lingkungan masyarakat jadi bapak raja itu menjadi seorang pemimpin. Iya, memang menjadi seorang raja itu menjadi seorang pemimpin. Tetapi di lingkungan sekolah kepemimpinan itu dibutuhkan juga. Di saat diskusi, oh iya kamu yang menjadi ketua kelompok, itu berarti sudah mengajarkan kalian supaya menjadi seorang pemimpin yang baik. Begitu juga dalam pemilihan ketua OSIS. Nah, lingkungan sekolah pasti OSIS itu organisasi intrasekolah itu juga mengajarkan siswa untuk menjadi seorang pemimpin sebentar di kemudian hari. Memiliki keadilan di saat menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki keadilan yang baik. Yang berikutnya, pilar yang ke-8, baik dan rendah hati. Contohnya, kalau mau bilang baik dan rendah hati, hampir semua siswa itu semuanya dinyatakan baik, rendah hati, tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh. Baik bukan berarti, oh iya, barang dia tidak sakit. Baik itu dalam arti memiliki karakter yang baik. Memiliki karakter yang rendah hati satu dengan yang lain. Tidak pernah menunjukkan dia punya ego, ambisi. Ya. Yang berikutnya kita lihat pada pilar karakter yang ke-9 itu, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Karakter yang terakhir ini menunjukkan di mana kita ini negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Baik itu budaya, baik itu agama, diharuskan harus ada kedamaian, toleransi satu yang lain. Contohnya, yang agama Muslim beribadah di masjid. Kita harus ketika melihat teman yang sedang beribadah, harus toleransi, harus tenang, menghargai bisa teman sedang beribadah. Bukan saja ibadah, kita berdoa di dalam kelas, harus tenang satu dengan yang lain. Harus ada kedamaian di antara kita sekalian walaupun beda agama. Kita memiliki kesatuan yang utuh. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki kesatuan walaupun berbeda-beda. Lihat pada simbol yang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu berarti kita itu mayoritas, majemuk. Tetapi kita tetap satu menjadi negara NKRI. Para siskan sekalian,
Nah, sekarang kita sudah belajar dari nilai-nilai karakter, ada dampak dari pendidikan karakter bagi para siswa kalian. Hasil penelitian di negara-negara menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademik. Jadi melihat bahwa dampak pendidikan karakter bagi para siswa kalian ketika sudah tersusun begitu bagus, berperilaku yang baik dan benar, beretika yang baik, itu dampak positif yang didapatkan dari lingkungan sekolah. Guru merasakan bahwa ada pencapaian dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya agar menjadi nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas tetapi memiliki karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan negara. Yang tadi Ibu bilang itu memiliki nilai yang baik. Kalian adalah generasi bangsa, tulang punggung bangsa. Itu berarti harus berkarakter yang baik dalam meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan materi pendidikan karakter bangsa. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bagi kalian semua itu menjadi panutan, menjadi pegangan untuk sebentar duduk menjadi siswa kelas 10 di Lembaga Pendidikan SMA Pegeri 4 Kairatu. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.